Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatan wa salaman ala rasulillah. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar, sidang pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kita kesehatan, kesempatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kepada kita kenikmatan yang paling besar di dalam Islam, yaitu iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejenak sambil kita tafakkur, merenung diri, muhasabah diri, izinkan saya untuk menyampaikan satu pesan. Saya akan mengangkat tema tentang menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita pasti pernah menangis. Namun sebelum itu saya akan melihat atau meninjau dari sisi ilmiah bagaimana menangis itu. Nah, ini menarik. Pada tahun 1985 dibuatlah sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli biokimia dari Amerika Serikat yang bernama William H. Frey. Dia tidak bekerja sendiri. Dalam hal ini, dia bekerja bersama dengan ilmuwan lain. Salah satunya adalah ilmuwan dari Jerman. Nah, luar biasa. Ilmuwan ini meneliti tentang air mata. Air mata yang disebabkan oleh tangisan. William H. Frey itu membagi tangisan itu ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu tangisan dikarenakan pedih, dikarenakan sakit, atau dikarenakan luka, sehingga menimbulkan air mata. Ini air matanya diambil, kemudian diteliti. Ya. Dia terutama meneliti air mata yang timbul karena irisan bawang. Ketika ngupas bawang, kita sering mungkin mengupas bawang merah ya. Ketika kupas, kita rajang, itu mata kita biasanya pedih. Mengapa? Ternyata pada bawang merah itu terdapat sulfur. Dan sulfur ini ketika lepas terbang dibawa oleh udara terkena mata, terutama bagian yang lendir pada mata, itu akan menimbulkan rasa pedas dan keluarlah air mata. Ini diteliti. Kemudian air mata yang kedua yang diteliti adalah air mata yang keluar karena faktor kesedihan. Kesedihan yang mendalam, kehilangan seseorang, ataupun kesedihan karena berduka, kesedihan karena gembira. Gembira juga bisa mengeluarkan air mata. Itu diteliti, sampelnya diambil. Ternyata berbeda dari kedua sampel ini. Air mata yang keluar karena pedih, karena irisan bawang tadi, itu 96% terdiri dari air. Sedangkan 4% lagi berbagai unsur. Nah, sedangkan air mata yang keluar karena kesedihan, karena kehilangan seseorang yang dicintai misalnya, itu mengandung 94% air dan 6% zat lain. Dan di dalamnya ditemukan racun. Ternyata hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seseorang yang menangis itu lebih mudah untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya, lebih mudah untuk meredam emosinya, lebih mudah untuk relaksasi. Air mata. Jadi kalau ada persoalan, menangislah. Hasil penelitian seperti itu. Tidak sampai di situ, di tahun 2003 diadakan penelitian lagi yang dilakukan oleh Nippon Medical School di Jepang. Diteliti beberapa mahasiswa.
Hasilnya tidak jauh beda dengan penelitian dilakukan pada tahun 1985. Ya. Mereka mencoba meneliti tentang air mata. Nah, seseorang yang menderita sakit, terutama sakit rematik, ketika dia di dalam setahun, misalnya dia punya persoalan, dia punya masalah, dia menangis, ternyata rematiknya cenderung lebih cepat sembuh. Maka menangis, menurut hasil penelitian itu, bisa mempercepat penyembuhan. Air mata ini dibeda-bedakan lagi. Antara air mata laki-laki dengan air mata perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa air mata yang keluar dari laki-laki itu biasanya kalau menangis itu lebih kepada terisak-isak, tidak meronta-ronta. Hasil penelitian pada tahun 2003. Sedangkan wanita beda. Dia kalau menangis mengeluarkan air mata dan menangisnya dengan meronta, menjerit, meraung. Nah, dan hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa menangis dengan leluasa, keluar long seperti itu lebih mendatangkan ketenangan. Hasil penelitian itu. Tidak cukup sampai di situ. Di tahun 2014 yang terbaru itu dilakukan penelitian lagi tentang air mata. Dilakukan lagi di sebuah universitas di Amerika Serikat yang melibatkan 197 mahasiswi, semua perempuan. Dilakukan penelitian tentang air mata tangisan. Hasilnya juga tidak jauh beda dengan penelitian dilakukan tahun 85 dan penelitian dilakukan di tahun 2003. Tidak jauh beda. Ternyata menangis bisa meredam stres. Lalu apa kaitannya menangis dengan Islam? Apa kaitannya menangis dengan agama? Apa kaitannya menangis dengan agama yang kita yakini ini? Menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, menangis itu terbagi 4. Ternyata menangis ini juga Allah tulis dalam Al-Quran. Setidaknya ada 4 tempat. Yang pertama, menangis karena kerinduan kepada Allah. Sebagaimana seseorang yang rindu untuk kembali ke Ka'bah. Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian menangis karena haru. Kemudian menangis karena menipu. Tangisan palsu. Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka menangis di hadapan ayahnya. Kemudian tangisan yang keempat adalah tangisan karena takut kepada Allah. Tangisan yang takut karena Allah. Karena begitu banyak dosa-dosa yang telah ia lakukan. Allah abadikan di dalam surah Maryam ayat 58. Iza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjada wa bukiya. Iza tutla alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, ayat-ayat Allah yang Maha Penyayang, ya, kharru ini jatuh tersungkur, lututnya menyentuh tanah, menyentuh lantai. Sujjadaw ini tersujud, keningnya menyentuh lantai atau menyentuh tanah. Wabukiya, dan mereka menangis. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Penyayang, maka mereka jatuh tersungkur, mereka tersujud, dan mereka pun menangis. Ini menangis karena takut kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali ayat-ayat yang bercerita tentang bagaimana bentuk dari azab neraka. Para sahabat Rasulullah SAW ketika mendengar ayat-ayat ini, mereka semua jatuh tersungkur karena takutnya. Contoh, di dalam salah satu surah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayat ini menceritakan tentang bagaimana bentuk siksaan di neraka. Secara jelas, secara gamblang, lengkap. Walaupun ayat ini pendek. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Luar biasa ayat ini.
Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, kami masukkan mereka ke dalam neraka. Ini para sahabat ketika mendengar ayat ini semua ketakutan. Jatuh, tersungkur. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Kemudian kami bakar kulit mereka. Setelah hangus, gosong, ganti dengan kulit baru, bakar lagi. Gosong lagi, bakar lagi, gosong lagi, bakar lagi, berkali-kali. Diganti terus. Berkali-kali. Pertanyaannya, kenapa yang dibakar itu kulit? Karena dalam ayat ini disebutkan, setiap kali kami bakar kulit mereka, hangus, kemudian kami ganti dengan kulit yang baru. Bakar lagi. Kenapa yang dibakar itu kulit? Kenapa bukan rambut? Kenapa bukan kuku? Kenapa bukan gigi? Kenapa harus kulit? Hasil penelitian menunjukkan bahwa pusat rasa sakit itu ada di kulit. Kulit ini sedikit saja sensitif. Tersayat, langsung terasa sakitnya. Terkena panas, langsung terasa sakitnya. Sakit sekali. Maka Allah menyebutkan, setiap kali kami bakar kulit mereka, lalu kami ganti dengan kulit yang lain. Bakar lagi. Pertanyaan kedua, kenapa berulang kali? Sekali saja kan sudah cukup. Allah jawab dalam ujung ayat. Liyazuqul azab, supaya mereka merasakan azabku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para sahabat jatuh tersungkur dan menangis ketika mendengarkan ayat ini. Tangisan mereka bukan tangis yang dibuat-buat. Tangisan mereka adalah tangisan karena takut kepada Allah. Takut kepada azab Allah. Maka daripada itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari sama-sama. Sama-sama kita belajar untuk menangis. Kita belajar untuk menangis. Para ulama sudah menyimpulkan beberapa hadis-hadis menjadi satu kalimat hikmah. Ya, tetapnya air mata. Tetapnya air mata maksudnya air mata nggak mau keluar, tetap berada di tempatnya. Tetapnya air mata karena banyaknya dosa. Banyaknya dosa karena takut pada mati. Takut mati karena cinta dunia. Ternyata cinta dunia juga berakibat pada tetapnya air mata. Orang nggak pernah mau menangis. Punya salah, punya dosa sekian banyak, tapi tak pernah bertobat. Kenapa? Karena banyak dosa. Kenapa banyak dosa? Karena lupa akan mati. Kenapa lupa akan mati? Karena cinta pada dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari, pelan-pelan kita belajar bagaimana kita merefleksikan diri. Begitu banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya dosa. Tidak ada. Kita semua punya dosa. Tidak besar, kecil, tidak banyak, sedikit, pasti ada. Dosa itu senantiasa kita lakukan. Yang merasa dirinya tidak berdosa, ini iblis. Kenapa? Dalam surah Al-A'raf Allah jelaskan. Mulai dari ayat 11 sampai ayat 17. Bagaimana iblis ini? Ya, ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia, Adam, diciptakan dari tanah. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Merasa lebih baik, merasa gak punya salah ini iblis. Ini iblis, maka sifat iblis ini gak boleh kita tiru. Kita pasti punya banyak salah, maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tangisan air mata kita ini bisa menghalau api neraka. Ketika mau didatangkan api neraka, ketika akan didatangkan api neraka, tangisan kita ketika dulu di dunia akan menghalau api neraka ini, akan memadamkan api neraka ini, dan akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.